Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu semuanya yang insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di sini saja, tetapi nanti insya Allah kita akan bertemu di surga. Amin. Kalaulah nanti Bapak Ibu di surga, kok saya belum masuk surga, tolong saya diajak gitu ya. Karena dulu pernah saya ngajak gitu ya. Usul sama Allah, ya Allah Pak Alif itu kok belum masuk surga ya. Dulu padahal pernah ngajak-ngajak gitu. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah bagaimana perjuangan yang hakiki, perjuangan dengan 6 langkah. Ini saya kaitkan dengan amalan utama di bulan haram. Jadi ayat yang tadi saya baca dalam surat At-Taubah surat 9 ayatnya 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 1 tahun itu ada 12. 12 syahran fi kitabillah. Ini sudah ditulis dalam kitab Allah, dalam Lauhul Mahfuz. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini disahkan yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, minha dari 12 ini Bapak Ibu arba'atun hurum. Allah pilih 4 bulan istimewa. 4 bulan yang sangat luar biasa. Yaitu bulan kemarin. Bulan apa? Sebelum ini bulan apa? Dzul. Iya. Orang menyebutnya ada Dzulqa'dah, ada Dzulqa'idah. Orang Jawa malah nyebutnya Dzulqa'idah gitu ya. Kalau menurut bahasa sebenarnya Dzulqi'dah ya, Dzulqi'dah. Dzulqi'dah itu artinya menunggu lama ya. Tapi kalau Qa'dah menunggunya enggak lama ya. Nah, baru ini Dzulhijjah. Jadi ada bulan Dzulqi'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya bulan Rajab. Nah, masih ada kesempatan kita untuk kalau kita tadi kemarin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah belum maksimal, ini hari-hari yang sangat luar biasa, masih ada waktu. Syaratnya apa? Nah ini. Syaratnya Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa ada 4 bulan haram, dzalikat dinul qayyim, inilah sudah ketentuan agama yang lurus. Syaratnya 1, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, nanti kita akan bahas kezaliman-kezaliman apa yang mestinya kita harus hindari. Janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Artinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena kalau kita berbuat zalim, berbuat dusta,
Zalim itu kan artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bapak Ibu diberikan oleh Allah mata, telinga. Pernah enggak Bapak Ibu minta maaf sama mata? Kayaknya dari lahir sampai sekarang belum pernah ya. Padahal apa? Kita sering menzolimi mata. Mestinya kita minta sama mata. Mata, saya mohon maaf. Allah sudah berikan kau luar biasa, tapi saya sering berbuat ingkar. Mestinya saya bersyukur dengan banyak membaca Al-Quran, tetapi malah bermaksiat. Jadi kita telah menzalimi mata, tapi enggak pernah dirasakan. Ini bagian dari fala tadzimu fihina anfusakum. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Maksudnya pada bulan-bulan haram ini sudah waktunya, karena kesalahan atau dosa yang dikerjakan waktu itu, waktu ini, ya waktu bulan-bulan haram itu lebih besar dibandingkan dengan kesalahan atau dosa-dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan selainnya. Bahkan Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya kezaliman yang dikerjakan pada bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan jika dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Walaupun sebenarnya kezaliman itu di dalam segala hal merupakan dosa besar. Nah ini, jadi banyak orang apalagi di hari-hari ini yang melakukan kezaliman-kezaliman yang salah halnya. Nah Bapak Ibu, merefresh amalan-amalan amal soleh di bulan Zulhijjah. Mungkin kemarin sudah pernah disampaikan, di antaranya 2 amalan besar, yaitu puasa dan haji. Tentang puasa ada hadis dari istri Rasul namanya Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Jadi 4 sahabat itu 2 jadi mertua, 2 jadi menantu ya. Umar punya anak Hafsah, dinikah dengan Rasul, maka jadi mertua. Abu Bakar punya anak Aisyah, jadi mertua. Ali nikah dengan anak Rasul, Fatimah, jadinya menantu. Kemudian Utsman bin Affan nikah dengan siapa? Ibu-ibu tahu enggak? Ruqayyah, Ummu Kulsum, jadi menantu. Ini peristiwanya lama ini sebelum nikah dengan Hafsah. Suatu kali Umar bin Khattab karena enggak enak ini melihat anaknya Hafsah sudah jadi janda. Maka dia tawar enggak apa-apa menawarkan. Tawarkan sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mau enggak sama anak saya?" Abu Bakarnya mau jawab nanti salah. Akhirnya enggak jawab gitu. Waduh, Umar tahu, oh ini enggak mau ini ya. Sama yang lain, Utsman juga begitu dan sebagainya. Akhirnya enggak enak kan? Wong biasa ketemu tapi ditawari enggak ada yang mau. Akhirnya Allah perintah kepada Rasulullah agar menikahi Hafsah. Jadi Bapak Ibu, Hafsah itu Masya Allah, ini sejarahnya panjang ya. Ketika turun surat At-Tolak itu ya, itu Rasulullah pernah mau menceraikan Hafsah, tetapi akhirnya Allah perintah, oh jangan, udah ditalak gitu ya, ayo rujuk kembali, karena Hafsah itu seorang sawamah dan qawwamah. Sawamah itu dia kata soma artinya apa Bu? Berpuasa. Orang yang puasa namanya shaim, laki-laki. Kalau orang puasa perempuan namanya shaimah. Kenal shaimah? Nah, kalau artis pada kenal itu ya. Shaimah itu senang puasa, orang yang puasa. Tapi ini bukan senang lagi, ahli puasa, namanya sawamah. Kata ini kalau ibu-ibu ahli puasa namanya sawamah. Nah ini Hafsah itu sawamah, bukan hanya ahli puasa lagi tapi qawwamah. Jadi kata qama, dia ahli qiyamul lail, ahli salat malam. Masya Allah, wanita yang dipilih oleh Rasul karena suatu hal pernah mau diceraikan, Allah enggak ridho. Muhammad jangan kau cerai, rujuk.
Karena dia itu seorang sawamah dan qawwamah, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, puasa di bulan Dzulhijjah kan ada 4 ya. Bapak Ibu milih mana? Yang pertama puasa yang paling ditekankan tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya puasa apa ya? Puasa Arafah. Yang kedua di masyarakat ada puasa 2 hari, 8 dan 9. Nah yang ketiga ini yang paling akhir-akhir ini banyak mengamalkan, puasa 9 hari, tanggal 1 sampai 9. Nah yang keempat banyak juga orang yang enggak puasa. Kira-kira yang banyak mana Pak? Yang keempat kayaknya ya. Saya ingin tanya jujur Bapak Ibu, pernah enggak kita puasa 9 hari? Belum? Sampai mati nanti. Kira-kira tahun depan mau enggak puasa 9 hari? Nah putusan Tarji tahun 2017 meneliti tentang hadis yang seolah-olah bertentangan antara hadis Aisyah sama Hafsah. Aisyah kan pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa 9 hari. Tetapi Hafsah, nah ini hadisnya. Apa? Kata Hafsah itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu ini, kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan puasa Asyura nanti ya. Untuk menyelisih orang Yahudi 2 hari. Tasu'a sama Asyura. Kemudian wa salasata ayyam min kulli syahrin. 3 hari setiap bulan. Namanya puasa apa ya? Ayyamul Bid. Kemarin kan tanggal 13 enggak boleh karena hari tasyrik. Jadi puasanya kapan? Boleh bergeser, boleh 14, 15, 16. Boleh juga Pak Ustaz 14 kan banyak daging. Oh 15 geser boleh. 15, 16, 17 itu ya. Wah 17 Agustusan gak enak ini. Ini gak usah puasa lah, itu repot itu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seakan-akan kan bertentangan ini antara Hafsah dan Aisyah. Sebenarnya enggak. Maka Majelis Tarji menghunting, itu yang mencari tentang hadis Aisyah dan hadis Hafsah, dan keputusannya puasa 9 hari itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Nah, Imam An-Nawawi pernah menyampaikan bahwa mengapa Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah puasa 9 hari? Ya, karena di situ diterangkan pada saat sama Aisyah enggak puasa. Tapi kepada istri lain dia puasa, termasuk pada Hafsah. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan saat itu Rasulullah sedang safar, saat itu Rasulullah sedang sakit. Nah ini, jadi intinya kalau ada yang puasa 9 hari ini disyariatkan. Selama ini kan kita nggak puasa 9 hari ya? Halo? Ngaku ya. Sekali-kali puasa 9 hari, nikmat gitu ya. Nah, kalau di daerah saya ini mohon maaf lagi ini Bapak Ibu ada amplop ya tadi. Ya, itu yang kedua ini ya. Dulu kan awal, ini sudah mau selesai. Ya ini, tolong ini amplopnya bisa diisi, tapi kalau nggak diisi ya kebangetan lah itu ya. Ini untuk nanti Bapak Ibu sekali-kali ke Tegal mampir, di situ ada Masjid Jenderal Sudirman ya. Insya Allah manfaat ya. Ini kalau 9 hari kami kuliah subuh Pak. Jadi kuliah subuh sekaligus orang yang mau mengantarkan orang yang mau puasa. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 puasa. Kemudian pada tanggal 9-nya kami buka puasa sama sahur puasa ini ya. Di sini kalau Arafah pada buka puasa sama sahur puasa bareng enggak? Belum ya? Sekali-kali Darul Iman ini ya. Bisa ini ya. Nih contohnya ini buka puasa Arafah ini ya. Nih kami gambarkan. Nah ini untuk motivasi, banyak orang yang nggak mengamalkan padahal itu amalnya. Nah ini sudah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mampir ke kami sedang merehab finishing ya. Kalau ada sebagian rezeki di amalan yang paling dirindui oleh orang-orang yang sudah meninggal dan mau meninggal adalah wa anfiqu mimma razaqnahum. Nah ini contohnya buka puasa kami mengundang, kalau ini hadir
Ini kalau hadir punya itu kami pesan itu di Tegal kan terkenalnya apa? Ibu-ibu pernah nggak? Sate gitu ya. Kami pesan itu sate sekitar 60 kodi. 60 kodi berapa Pak? Ya ini banyak lah ya. Nah, ini. Tapi ini nikmat, ini contoh. Kalau di sini nanti kapan-kapan ada buka puasa, saya diundang nanti ke sini. Baik, ini tentang puasa Arafah Bapak Ibu. Nah, jadi bismillah, dalam hadis itu ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah ba'adallahu. Nih, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, Allah pasti akan menjauhkan dirinya ya apa? Wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Satu hari puasa diterima oleh Allah, dijauhkan dari neraka illa ba'dallah. Jadi dijauhkan dari neraka berapa? 70 tahun. Satu hari puasa dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau 9 hari puasa berapa tahun kita dijauhkan dari neraka? Ayo dihitung, 70 tahun kali 9 berapa? 630 tahun. Pernah nggak kita ada yang tahu zaman sekarang orang hidupnya 630 tahun? Nggak ada. Ya ini. Padahal satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. 630 kali 1000 berapa? Riwayat lain 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi kalau pengen kayak siapa tadi? Hafsah, jadilah orang yang ahli puasa. Sawwamah. Ya sawwamah. Nah di bulan-bulan haram ini bagus, pahalanya besar. Jadi kalau kita kemarin 9 hari nggak puasa, ya puasanya hanya 1 hari, masih ada lagi, yaitu hari-hari Senin, Kamis, ya di bulan haram itu penting. Zulhijjah ini kan tinggal beberapa hari lagi. Nah ada 4 amalan sunnah yang tak pernah ditinggal Rasulullah. Ini kata Hafsah yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail itu. Yang pertama puasa Asyura. Nanti bulan Muharram, bulan depan. Kemudian puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah tadi. Dan puasa Ayyamul Bid dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tadi pagi Bapak Ibu, alhamdulillah pada sholat qabliyah subuh ya. Sholat rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan orang yang selalu mendawamkan salat jamaah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh. Nah, apalagi kalau salat subuh jamaah fi dhimmatillah, itu dalam jaminan Allah. Misalnya ini, bapak ibu habis salat subuh jamaah meninggal, jaminan Allah masuk surga. Mau enggak? Ibu-ibu mau? Kapan maunya? Nanti aja ya. Ya. Pas saya dosanya banyak, insya Allah fi dhimmatillah, dosanya diampuni. Pas saya utangnya banyak, insya Allah namanya jaminan Allah, nanti ada yang nyauri gitu ya, nggak usah khawatir. Makanya salat subuh itu luar biasa ya, jangan sampai ditinggal Bapak Ibu. Dan salat-salat yang lain, termasuk ini majelis ini juga fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau kita hadir semangat, nah maka luar biasa ini ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan haji Rasulullah? Ini orang-orang jamaah haji sudah selesai ya. Ada yang nafar awal. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim menyimpulkan bahwa Rasulullah setelah hijrah ke Madinah berhaji hanya 1 kali. Zadul Ma'ad itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yaitu pada tahun 10 Hijriah setelah diperintahkan secara fardu oleh Allah. Sedangkan sebelum hijrah dilakukan 2 kali. Masya Allah, Rasulullah haji 3 kali. 3 kali ya. Kalau sekarang itu sudah banyak, ada yang 10 kali, 12 kali ya, kayak lebih hebat lah ya. Karena dia pembimbing haji Pak. Ada yang setiap tahun juga ada ya. Tentang umrah Rasulullah, dalil yang kuat menyebutkan sebanyak 3 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah ya. Dan 1 kali bersama dengan hajinya pada tahun 10 Hijriah. Jadi umrah Rasulullah selama hidupnya hanya 4 kali. Sekarang itu kan banyak orang yang ibadah haji, umrohnya sampai Bapak Ibu tahu nggak? 15 kali sekali haji umroh. Ini nggak disyariatkan.
Walaupun ada pendapat dua, boleh enggak umrah diulangi setelah haji? Ya, bin Bas membolehkan, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya cukup 1 kali lah, cukup gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, itulah tentang Rasulullah. Hajinya berapa kali? 3 kali. Umrahnya berapa kali? 4 kali. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa yang sudah 4 kali umroh nggak usah umroh lagi ya, mendingan waktunya untuk yang lain ya. Termasuk katanya hari ini ada door prize umroh ya. Oh, besoknya ya. Ini sudah berapa kali umroh? Baru 1 ya. Nanti siapa tahu dapat banyak lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini hadis saya ambil dalam kitab Tafsir Al-Maraghi. Yuhsarun nasu yaumal qiyamati salasata asnaf. Dikumpulkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dikumpulkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, salasata asnafin, dalam 3 kelompok besar, 3 golongan. Nanti Bapak Ibu ikut yang mana, milih gitu ya. Golongan yang pertama sinfan musatan. Nah, ini sinfan musatan, golongan yang berjalan kaki, jalan kaki ribuan tahun dari alam kubur dibangkitkan, nggak tahu kemana perginya, nggak tahu berapa lama dia jalan kaki. Tapi yusaru itu artinya digiring oleh malaikat. Bahkan kalau nggak mau digiring oleh api. Ada yang lain macam-macam. Ini yang pertama. Golongan yang kedua wasinfan rukbanan, golongan yang naik kendaraan. Insyaallah ya, pakai kendaraan, lainnya pada jalan kaki, ini kendaraan itu ya. Kendaraannya sekarang kalau Bapak Ibu pengen punya kendaraan nanti di akhirat, ya sekarang. Ini salah satunya. Bapak Ibu kemarin kurban itu bagian dari kendaraan nanti, tapi hewannya itu bukan seperti itu. Allah ubah. Rasulullah pernah kurban di tahun 10 Hijriah itu 100 ekor onta. Ada enggak di Pekalongan ada orang yang korban 100 ekor sapi? Halo? Orang 1 ekor sapi aja bertujuh gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sering ini 1 ekor sapi bertujuh, cobalah punya niat nanti tahun depan 1 ekor sapi 1 orang sendiri. Gitu ya. Siap enggak Bapak Ibu? Kalau siap berarti siap ini nanti pakai kendaraannya istimewa. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan 100 ekor onta. Kalau 1 onta harganya 50 juta, 100 ekor onta berapa? Ya sekian lah gitu. Bahkan Nabi Ibrahim itu Masya Allah pernah berkorban, tahu enggak? 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Wah, Masya Allah. Kayaknya belum pernah ya kita dengar ada orang pejabat ya 1 ekor sapi harga 250 juta saja. Oh, sombongnya bukan main itu ya. Potret sana sini selfie gitu ya. Ini sama sapinya, ini yang ganteng sapinya apa pejabatnya nggak tahu gitu ya. Nah ini. Nah Pak Ibu, jadi sinfan rukbanan. Nanti kita akan bahas bisa nggak kita punya kendaraan di sana ya. Nah yang ketiga ini yang paling mengenaskan, wasinfan ala wujuhihim. Jadi Bapak Ibu ada golongan, ada kelompok yang berjalan di atas wajahnya. Bayangkan nih, kakinya di atas, tangannya diikat, wajahnya untuk jalan, mukanya untuk jalan ribuan tahun. Kira-kira gimana? Hancur itu. Tetapi ini Allah takdirkan, Masya Allah ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa yamsuna ala wujuhihim?" Bagaimana mereka berjalan di atas wajahnya ya Rasul? Qala, Rasulullah jawab,
innalladzi amsahum ala aqtamihim qadirun ayyumsiyahum ala wujuhim ama innahum yattaquna biwujuhim kulla hadabin wa syaukin. Kata Rasulullah gimana? Sesungguhnya zat yang menjadikan mereka berjalan di atas telapak kaki mereka, yang Allah saja bisa menjalankan kita jalan pakai kaki. Allah juga bisa menjadikan jalan atas wajah mereka. Ingatlah, sesungguhnya mereka menjaga dengan wajah mereka setiap satu yang akan terjalan. Jadi ketika dia berjalan dengan wajahnya, oh ini mau turun, dia bisa menjaganya. Nah ini seperti kita menjaga dengan kakinya. Nah inilah ada 3 kelompok. Saya ulangi, 1 kelompok yang jalan kaki, yang kedua kelompok yang pakai kendaraan, yang ketiga kelompok yang berjalan dengan wajahnya. Kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih, pilih yang mana? Pilih nomor 2 tapi ini udah lewat nomor 2 ya. Bapak-bapak pilih mana? Nomor 2, pakai kendaraan. Nah kendaraannya inilah ada 6 langkah yang ingin saya sampaikan ya. Ini perjuangan yang tidak gampang ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan yuhsyarun nas. Yuhsyarun kan nggak tahu. Idza lam yadri aina yadhhab. Mereka tidak tahu kemana ia akan pergi. Ribuan tahun di padang mahsyar, nggak tahu, nggak ada gedung. Kalau dalam kitab Aqidahul Mu'min itu Bapak Ibu, buminya rata, warnanya udah putih, murni gitu ya. Panas, matahari begitu dekat. Ada dua surat yang akan menaungi kita ketika kita di atas penderitaan panas yang menyengat. Tiba-tiba 2 surat itu berubah menjadi naungan besar. Seperti 2 kelompok burung, seperti awan mendung. Masya Allah, sepanjang perjalanan ketika dia berjalan dikumpulkan di padang mahsyar. 2 surat itu apa? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka Bapak Ibu mulai sekarang kalau mau tidur baca 2 surat itu. Halo? Pernah nggak Bapak Ibu ketika mau tidur baca 2 surat itu? Pernah, cuman awal, tengah, akhir saja gitu ya. Sekali-kali gitu ya. Masya Allah, kalau dibaca sekitar 3 jam lah, 3 jam. Masya Allah, ketika Bapak Ibu lihat televisi jam 8 sampai jam 11 kadang-kadang kuat, nikmat itu ya. Lihat sinetron yang bikin orang macam-macam gitu kan, banyak negatifnya. Tapi baca Quran, oh kayaknya susah. Tapi coba, ini langkah yang luar biasa ya. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Bingung kan? Para sahabat ketika sampaikan oleh Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapakah keluarga Allah yang di kelompok manusia? Hum ahlul Quran. Dialah yang ahli Quran. Maka Bapak Ibu mulai sekarang bismillah ya. Kewajiban orang tua tahu enggak? Di antaranya ada 4. Ayuh sinasmuhu wa yu'allimul kitab wa yu'allimul kitabah wa yuzawwiju in adraka. Saya ambil tadi yang kedua. Wa yu'allimul kitab. Mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan ditanya oleh Allah, para malaikat tanya, punya anak 5 ini. Sudah berapa ayatkah yang kau ajarkan kepada anak pertama? Sudah berapa suratkah yang kau ajarkan kepada anak kedua? Sudah berapa juzkah kau ajarkan kepada anak yang ketiga? Sudah berapa hatamkah kau ajarkan kepada anak yang nomor sekian? Bapak Ibu kalau ditanya seperti itu, siap nggak jawabnya? Halo? Nah, maka Bapak Ibu alasannya apa? Mesti kita jawab sama malaikat. Ya malaikat, saya sibuk malaikat. Saya nggak pernah ngajarin Al-Quran, tapi saya seringnya beliin HP, tuh kan? Beliin HP mau, beliin motor siap, ya, beliin tempat-tempat untuk mainan maksiat siap, tapi suruh ngajarin Al-Quran nggak ada waktu. Oh ini langkah nggak bisa. Ini dolim Bapak Ibu. Kita sudah diberi umur sekian,
tetapi kita nggak mau. Ya, amanat anak. Jadi jangan salahkan anak kalau nanti sepeninggal kita gak ada yang doakan. No, kita gak pernah ngajarin Al-Quran. Sekolah tinggi-tinggi, bukan hanya S1, S2, bukan hanya S2, S3, malah kalau ada S4, S4, kalau S gosrok sekalian gitu ya. Nah ini, maka Bapak Ibu, bismillah. Tadi ayatnya udah jelas ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian semua berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Siapakah orang yang berjalan dengan wajah mereka? Yaitu orang-orang yang zalim. Jadi hari ini kita ditegur oleh Allah di bulan-bulan haram, jangan berbuat zalim. So kalau kita berbuat zalim tadi di akhiratnya bukan pakai kendaraan, bukan pakai jalan kaki, tetapi pakai wajahnya. Naudzubillah. Siapakah orang yang zalim itu? Orang yang hina dina karena hidupnya selalu berkecimpung dengan kedustaan. Masya Allah, ini zamannya zaman dusta, kecurangan. Waduh. Jadi curang itu sudah jadi makanan setiap hari kita dengar itu ya. Kemaksiatan di mana-mana, kepalsuan, macam-macam. Ini zalim. Kalau sudah seperti ini, fadallu wa adallu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba, intiza'an yantasi'uhu minal ibad. Walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama. Nah ini udah zamannya ini. Tetapi kalau sudah Allah berkehendak mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Yang namanya mewafatkan itu macam-macam. Bisa dipenjarakan, bisa ulama itu persekusi atau apa itu ya, macam-macam lah. Ini bahkan ulama-ulama bagaimana biar tidak bisa berdakwah. Walaki yakbitul ilma biqabdil ulama. Nah ini sudah. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga kalau orang-orang alim sudah enggak ada, ittakhadzan nasu ru'usa ajuhalan. Mengambillah manusia kebanyakan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bodoh, yang curang, yang zalim, macam-macam. Di mana-mana. Ini zaman akhir. Kalau sudah seperti itu apa? Ittakhadzan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Jadi kalau membuat undang-undang, membuat fatwa itu tanpa ilmu. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, naudzubillah ya. Kalau sudah seperti itu apa? Fadallu wa adallu. Nih. Sesat dan menyesatkan. Nah Bapak Ibu, orang yang zalim, kita sekarang berkaca pada diri sendiri saja lah ya. Kalau jadi penguasa suka berdusta, jadi pejabat suka khianat, jadi pedagang suka memalsukan barang, jadi menteri suka buat orang emosi. Kok emosi? Karena tak pernah penuhi janji. Jadi gubernur suka ngelindur. Kok ngelindur? Enggak bukannya berarti suka tidur. Cuma omongannya enggak enak gitu ya. Jadi orang kaya sama si miskin jadi lupa. Jadi pemborong tambah sombong. Jadi petani enggak mau zakat, enggak peduli. Jadi tokoh masyarakat, tokoh ulama, katanya sih tokoh suka mendamprat, omongannya itu enggak bisa dipegang. Ini zamannya. Maka Bapak Ibu, saatnya meraih cinta Allah dengan 6 langkah. Para pejuang kita berdarah-darah, tetesan darah, tetesan air mata itu sudah diserahkan. Nah kita berjuang dengan apa? Nah, maka saatnya 6 langkah ini kita perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ini kaidah meraih cinta Allah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Ghafur itu artinya kasratul maghfirah. Banyak sekali ampunannya Allah. Rahim itu rahmat. Seperti Rasulullah saya itu masuk surga bukan karena banyak amalnya, karena rahmat dari Allah. Maka yang kita cari adalah rahim. Sudah dapat ampunan, dapat rahmat. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, ini langkah yang paling mulia. Gak ada langkah yang lain. Semulia langkah kita menuju rumah Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, di saat orang lain berhura-hura macam-macam, Ibu masih menyempatkan langkah kaki Ibu untuk datang ke sini. Inilah langkah yang paling mulia menuju rumah Allah. Kita berterima kasih sama Allah. Ya Allah, hari ini kaki ini bisa dilangkahkan untuk ke masjid. Inilah rumah Allah. Inilah rumah yang paling hebat di atas dunia ini. Bapak Ibu, satu-satunya tempat yang paling mulia di dunia adalah rumah Allah. Makmurkan rumah Allah, menjadilah pegawai Allah. Orang jadi pegawai di suatu kantor, itu aja kalau sudah rutin, dia tertib, dia bagus, gajinya banyak. Nah, kalau kita jadi pegawai Allah di rumah Allah, maka Allah langsung yang akan memberikan bayaran. Bapak Ibu, ini diulangi nggak apa-apa ya. Pernah nggak Bapak Ibu sholat jamaah terus, tidak pernah telat 5 waktu selama 40 hari? Bapak-bapak, halo? Pernah? Siapa yang sholat jamaah terus 40 hari tidak pernah telat, berturut-turut, zuhur jamaah nggak telat di masjid, asar jamaah nggak telat, maghrib jamaah nggak telat, isya jamaah nggak telat di masjid, subuh jamaah nggak telat. 1 hari, besok 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari nggak pernah terputus. Terus kutiba lahu bara'atani. Maka kalau kita sudah seperti ini, Allah akan jamin 2 jaminan. 1, bara'atum minan nar. Dijamin oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, bara'atum minan nifaq. Dijamin oleh Allah dibebaskan dari sifat munafik. Sekarang kan banyak orang munafik karena dia tidak mau langkah kakinya mau ke masjid. Masjid dekat terasa jauh, tempat maksiat jauh terasa dekat. Kita sekarang itu kan lihat itu ya. Maka Bapak Ibu, mulai sekarang di sisa-sisa umur ini, jadikan setiap langkah, utamanya setiap 5 waktu pergi ke masjid. Masjid. Bapak-bapak wajib, ibu-ibu boleh ya, sekali-kali di rumah, sekali-kali di masjid. Tapi kalau ibu-ibu maaf yang sudah apa ya, sudah tidak ada fitnah lagi lah ya, sudah tidak fitnah lagi, bagusnya di masjid, dengar gitu ya. Nah, inilah langkah pertama. Bapak Ibu siap untuk sisa-sisa umur itu langkah ke masjid? Insyaallah ya. Ini langkah perjuangan luar biasa. Jenderal Sudirman berdarah-darah langkahnya dari hutan ke hutan ketika mau melawan penjajah. Kita cuma 1, udah langkahnya ke masjid saja. Bismillah, setiap saat di sisa-sisa umur kita, nggak tahu kita umurnya berapa tahun lagi. Apalagi malaikat sekarang itu senengnya umur sing gurung pensiun, hati-hati gitu ya. Jadi kalau kita pegawai negeri belum pensiun, ini sudah dibidik oleh malaikat. Banyak orang belum pensiun pada meninggal. Kalau sudah pensiun udah biasalah ya, orang pensiun udah sakitnya macam-macam udah biasa. Tapi belum pensiun, ini yang jadi target operasional malaikat maut. Masya Allah ya. Hati-hati ya yang belum pensiun gitu ya. Apalagi ini katanya pegawai negeri mau tambah umur lagi. Itu urusan dunia gitu ya. Ini langkah pertama. Setiap langkahnya 1 langkah akan dihapus dosanya, 1 langkah akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu bagusnya ini ya. Bagusnya kalau ke masjid terutama sholat Jumat itu jangan pakai sepeda motor, jangan pakai mobil. Dalam riwayat itu yang bagus itu pakai jalan kaki. Pak, rumah saya jauh, semakin jauh semakin banyak pahalanya.
Enggak Ustaz, semakin jauh semakin capek. Ya betul capek itu ya. Tetapi ini langkahnya luar biasa. Ini langkah yang pertama. Bismillah ya. Ini tahun 1440. Sebentar lagi berakhir ya. Ada surat 14 ayat 40. Surat Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Mendirikan salat itu bukan melakukan salat saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir, muhafizan 'alaiha, menjaga. Muhafizun itu hanya menjaga. Bagaimana tadi biar jamaah terus? Kalau bisa jangan 40 hari, tambah lagi 50 hari. Sampai seumur hidup jamaah terus, enggak pernah telat. Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa kita kadang-kadang sholat jamaah telat? Alasannya apa? Sibuk ya itu ya. Alasannya repot. Alasannya ngurusin dagangan. Alasannya macam-macam kan? Itu yang buat sibuk sebenarnya Allah. Tafarrag li ibadati, karena kita enggak serius dalam ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak serius, akhirnya apa? Allah akan jadikan kita sibuk. Jadi yang menjadikan sibuk itu sebenarnya ya karena kita nggak fokus dalam ibadah. Kan dalam hadis qudsi pernah saya sampaikan, ya ibna Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka hinantu. Hai anak cucu Adam, seriuslah kamu dalam ibadah kepadaku, maka aku akan jadikan dirimu kekayaan hati. Tetapi sebaliknya, kalau kamu tidak serius dalam ibadah kepadaku, apa? Malaktu sadraka zughlan, akan aku isi dadamu dengan kesibukan. Jadi rata-rata orang kalau suruh sholat jamaah alasannya sibuk. Tapi kalau suruh misalnya yuk rame-rame kita ke tempat hiburan, gak sibuk deh, siap semua. Kalau bisa keluarga semuanya ke masjid, ya ke tempat hiburan. Saya ingin tanya Bapak Ibu, tanya ya jujur ya. Pernah enggak Bapak Ibu di pengajian ini semuanya diajak? Suaminya diajak, istrinya diajak, bapaknya diajak, ibunya diajak, anaknya diajak, pembantunya diajak, mbahnya diajak. Pernah enggak? Halo? Enggak pernah Ustaz. Tapi kalau ke tempat hiburan semua diajak, siap. Anaknya diajak, yo. Mbahnya yang sudah tua, jalannya sudah, Masya Allah, diajak. Kenapa ke rumah Allah enggak mau diajak? Langkah yang hina itu. Maka saatnya ini kita, mindset kita bagi orang yang beriman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka sekali-kali nanti ada hari silaturahim keluarga besar Darul Iman. Ya Pak. Siap enggak Bapak Ibu? Panitia siap nih ngasih door prize nanti lebih dari umroh gitu ya. Jadi saya ulangi, hari silaturahim keluarga besar Darul Iman. Istrinya diajak. Kalau istrinya 4 diajak semua. Ada nggak yang istrinya 4 bapak-bapak? Itu ya, diajak semua ya. Anaknya diajak ya. Mbahnya diajak semuanya. Masya Allah. Ini kayaknya masjid nggak cukup deh ya. Tempatnya pindah gitu ya. Ini langkah yang paling istimewa tapi orang pada nggak mau gitu ya, nggak mau. Nah ini Bapak Ibu, sekarang langkah yang kedua. Sudah jam 7 ini ya, baru langkah 2 padahal tadi langkahnya ada 6 gitu ya. Iya. Saya pengennya pengajian sampai jam 10 gitu ya. Bapak Ibu udah saya cepetin ya. Langkah yang kedua, jadikan setiap langkah pulang ke rumah yang paling menenteramkan. Kita bekerja kan, nyari makan, nyari. Nah bisa enggak setiap kita pulang ke rumah itu penuh dengan ketenangan, ketentraman. Karena apa? Langkah menuju rumah, karena rumahku adalah surgaku. Karena apa? Senyumnya istri adalah senyumnya bidadari. Ada kemarin waktu itikaf itu ya, itikaf Ramadan, tanya, Pak, tumben sih itikaf. Oh, daripada di rumah istri cemburu terus. Jadi niatnya bukan karena lillah tapi karena menghindari istri. Ini nggak tenang Bapak Ibu.
Tapi Masya Allah ketika seorang suami pulang ke rumah, kemudian seorang istri dengan senyuman, di balik pintu siapkan handuk dan pecut. Pernah nggak Bapak Ibu punya istri yang ada handuk sama pecutnya? Handuknya untuk apa? Mas, kok capek ya keringatnya diusap itu ya. Pecutnya untuk, nih mas, ini pecut dipegang, coba masak ini makanan, kalau nggak enak saya siap dipecut. Pernah nggak seperti itu? Wah itu ya, macam-macam, bapak, macam-macam. Langkah yang menenteramkan, Masya Allah, adalah langkah seorang suami yang tidak membuat seorang istri tersinggung. Seorang istri yang menenteramkan suami adalah yang menjadikan seorang suami tidak tersinggung. Bapak-bapak pernah nggak ibu-ibu di rumah itu nggak pernah sama sekali itu ikhlas sekali, nggak pernah membuat saya tersinggung? Begitu nggak bapak-bapak? Punya istri yang nggak pernah nyinggung bapak? Pernah nggak? Pernah pak, istri orang, jangan istri orang gitu ya, istri sendiri gitu ya. Ya ibu-ibu, Masya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan suami saya itu suami yang sangat sayang, nggak pernah nyinggung saya. Ini langkah yang paling luar biasa. Setiap langkahnya kalau kita punya suami, punya istri seperti ini, langkah menuju surga. Ini perjuangan kita. Maka bapak-bapak, kalau ke rumah, bagaimana buat istri tentram? Oh, istri saya biasanya akan senang kalau saya bawa makanan, maka bawalah makanan. Pakai kresek gitu, ini istri senang sekali gitu ya. Terus pas kok ini uangnya nggak ada, waduh, yang penting bawa aja kresek, nggak tahu dalamnya apa itu kan. Mesti istri dari jauh kan, alhamdulillah ini kan sudah senang duluan, mah sebelum masuk maaf ya apa ini cuman kresek dalamnya nggak ada apa-apanya. Oh nggak apa-apa, kan sudah senyum duluan. Tapi kalau nggak bawa kresek, maka bapak-bapak nanti kalau pulang bawa kresek ya dari sini gitu ya. Siapa tahu istrinya tambah sayang gitu ya. Ini langkah yang penuh menenteramkan Bapak Ibu. Baik, ini langkah yang kedua. Ini tentang suami istri lama itu ya. Tawanya anak-anak adalah penghibur hati. Suami istri saling menyadari. Nah ini gambarannya nih. Maaf ini saya kalau gambarannya agak jelek gitu ya. Ini gambaran seorang suami istri kalau egois. Tuh gambaran di atas ini. Apain suami saya? Egois dia. Apain istri saya? Akhirnya dia mikirinnya saya mau beli inilah, istri saya beli inilah. Suami istri gak akur. Akhirnya tarik-tarikan. 1 bulan cuman 5 juta. Minta untuk ini, minta ini. Akhirnya semakin dia tegang, semakin beratlah di leher. Tuh ini kan leher. Akhirnya harus musyawarah, Mas. Apa mbak, ini sekayanya kita nggak usah seperti ini deh. Sekarang kita akur saja. Akur gimana? Biar tentram. Saya dapat rezeki cuma sedikit. Ya udah kita makan yang seadanya. Oh yuk, kita tenang kan enak kan? Makan di sini tenang, tentram. Makan di sini tentram. Oh gambaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengen suami istri tentram, setiap langkahnya bagaimana agar tenang. Gitu ya. Maka doa ini penting. Bapak Ibu kalau pulang rumah. Ini dari sini jangan lupa salam. Hatta rumah itu nggak ada penghuninya. Di situ ada malaikat. Kalau kita masuk salam, kemudian berdoa, maka di situ sebenarnya ada jin juga, ada setan. Maka setan akan berkata kepada setan yang lain. Setan ngomong sama setan yang lain. Bro, ngomongnya bro gitu setan itu ya. Bro, di sini nggak ada tempat tinggal, ayo kita pergi. Di sini nggak ada tempat makanan, nggak ada makanan, ayo kita pergi. Itu kalau kita doa, tenang itu tentram. Tapi sebaliknya kita marah-marah ke rumah, masuk saja nggak salam. Apa kata setan sama setan? Tan, apa? Senang deh di sini. Kenapa? Di sini ada makanan. Di sini itu ada tempat tinggal. Ayo kita tinggal di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau rumah kita tidak ada ketenangan, yang ada adalah setan. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada setan-setan khusus yang sering menggoda suami istri. Di antaranya setannya masih ingat dulu namanya siapa? Dasim gitu ya. Nah itu ada walhan, ada zalitun, ada zalambor, ada musawid. Ya ini maka jadikanlah langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga ya. Ini musibah gampang ya.
Langkah ketiga adalah jadikan setiap langkah kita yang paling memberi semangat. Nah ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Bapak Ibu boleh jadi 24 jam ini langkah yang terbaik bagi kita. Habis ini mungkin kita mau kemana-mana. Mungkin kita mau dagang, untungnya banyak. Tidak mesti itu yang istimewa. Justru Bapak Ibu, langkah yang utama yang bisa memberikan semangat hidup kita adalah langkah untuk thalabul ilmi. Malaikat datang ke tempat majelis ilmi. Doanya dua. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang yang lagi mencari ilmu. Ya Allah, sayangilah orang yang lagi mencari ilmu. Ini doa malaikat orang yang lagi mencari ilmu. Tapi nggak tahu ini doa malaikat untuk orang yang ngantuk apa enggak ya? Halo? Maka yang ngantuk bangun gitu ya. Nanti kalau malaikat nggak doain ya nyapa gitu ya. Nah ini langkah yang ketiga. Setiap saat Bapak Ibu cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Bagaimana kita mau ngajarin Al-Quran sama anak? Wong kita ilmunya nggak ada. 1.027.000 huruf, itulah yang akan menjadikan Masya Allah setiap hurufnya pahala kita, langkah-langkah kita. Maka tadi jadikan ahli Quran diantaranya dalam majelis ilmu. Nah, majelis ilmu menjadikan orang yang cerdas. Ini gambarannya gini. Orang yang gak mau cari ilmu ini berdesak-desakan nyari harta. Tapi orang yang mencari ilmu, Masya Allah, dia akan menuju Allah lebih cepat. Ini kan kalah. Ini kan ini. Orang pakainya ke sini semua. Karena silo dengan harta. Tapi dia dengan ilmunya dia akan menuju Allah karena ridhonya Allah. Ini gambarnya begitu. Bapak Ibu, selanjutnya langkah yang keempat. Ya ini. Langkah yang penuh dengan harapan saat mencari nafkah. Setiap suap nasi yang seorang suami berikan pada istri itu pahala yang luar biasa. Misalnya maaf, suaminya enggak berdaya, istrinya yang mencari atas izin Allah dan atas ridho suami, ibu pun mendapat pahala. Semuanya baik. Yang nyari suami baik, malah itu sebagai kewajiban. Yang nyari istri karena suami dalam darurat tidak bisa berdaya, itu juga suatu kebaikan. Maka hari ini Bapak Ibu kita bersyukur kalau seorang suami punya istri yang gemuk. Gemuk, ya. Kenapa Ustaz? Karena kan orang gemuk makannya banyak. Ya, jadi kalau makannya banyak kan seorang suami pahalanya banyak ya. Maka ibu-ibu jadilah orang yang gemuk. Sayang itu suami pahalanya sedikit gitu ya. Jadi gemuk, bagaimana biar gemuk gitu. Sudah. Saya sekarang ringsek Ustaz. Apa ringsek? Wis kering ambekannya sesek Ustaz gitu ya. Wah, repot kalau gitu ini ya. Nah ini. Jadi langkah yang keempat, bagaimana setiap suap nasi itu harapan. Bapak Ibu, kisah yang sangat luar biasa mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Ada seorang anak yang diminta seorang ibu dan ini miskin gitu ya. Nah, mungkin ibu umurnya nggak lama lagi. Bisa nggak anak antarkan saya masuk memenuhi panggilan Allah pergi haji? Anak itu bingung ya, orang miskin. Orang-orang lain kalau naik haji itu pakai kendaraan bisa. Bu, dibingung juga ya. Akhirnya dia membeli anak seekor sapi. Anak sapi di sini namanya apa Pak? Pedet gitu ya. Bukan sapi kecil. Kalau sapi kecil namanya kuntet, itu beda ya. Pedet sama kuntet beda ya. Maka digendonglah sapi itu kalau pagi dia naik ke gunung sekitar 1-2 kilo karena buat kandang di atas bukit. Dia gendong itu sapi kecil tiap hari. Kalau sore diambil lagi. Yang tadi paling beratnya 5 kilo sampai 8 bulan 1 tahun lah kurang lebih itu sampai 100 kilo. 100 kilo. Jadi sapi kan, sapi gede itu ya 100 kilo. Nah udah selesai dijual sapi itu untuk bukan seadanya karena dia orang miskin. Dia minta sama ibu-ibu, ayo kita berangkat haji. Terus pakai apa? Saya sudah latihan 1 tahun Bu. Latihan apa? Saya kan kalau pagi gendong sapi. Nah ibu, ayo kita berangkat haji. Ibu yang sudah tua digendong.
digendong Bapak Ibu. Dari Yaman sampai Makkah itu kurang lebih 1.100 kilo. Gendong itu Ibu. Berangkat sambil talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda ila akhiri. Sesampai di Masjidil Haram melihat Ka'bah, mohon sama Allah, Allahumma sid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa sid man sarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamaru tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa biran. Udah tawaf, digendong terus ibunya sampai selesai di Multazam. Doanya cuma satu, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa ibuku. Dosanya cuma satu. Ibunya yang lagi digendong nangis, dia minta, "Nah, kenapa doanya cuma satu? Bagaimana dengan dosamu?" Oh, kalau hari ini ya Allah mengabulkan doa saya, seluruh dosa-dosa ibu diampuni, maka ibu masuk surga. Dan cukuplah ridho orang tua yang menjadikan Allah ridho. Ridallah fi ridal walidain. Singkat cerita Bapak Ibu, dia udah jalan, udah tawaf, udah sa'i, sudah ke tarwiyah, kemudian ke Arafah, Musdalifah, sampai ketemu Rasul gitu ya. Jalan kaki, tapi qadarullah enggak ketemu Rasul karena Rasulullah lagi jihad fisabilillah. Sampai dia pesan sama istrinya karena ibunya lagi sakit, enggak bisa nunggu lama, dia pulang lagi ke Yaman, ribuan kilo. Enggak kayak Iwan Fals cuma nyanyinya tuh kan ribuan kilo, itu kan cuma nyanyian. Kalau ini benar, Masya Allah Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai para sahabat, kalau kamu ketemu orang ini minta doalah karena dia sudah menjadi penghuni langit. Masya Allah. Jadi kartu keluarganya itu ada tambahannya L, kartu keluarga langit. Tuh. Jadi seluruh malaikat sudah menganggapnya keluarga. Jadi seluruh doanya terkabul. Hei Umar, hei Ali, hei Abu Bakar, hei Utsman, kalau kamu ketemu orang ini minta doalah, pasti doanya terkabul. Sekarang tanya sama kita Bapak Ibu, sudah berapa kilo kita gendong ibu kita? Dari kamar tidur mau ke kamar mandi saja, marah-marahnya bukan main. Itu ibu, itu kotoran. Waduh, Masya Allah. Bagaimana doa kita terkabul? Sama ibu juga sering menyinggung perasaannya. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih punya ibu, minta maaf sama ibu. Siapakah ini? Ini namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Kenal Uwais Al-Qarni? Kenal di mana? Nah, pernah dengar ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, meninggallah Uwais Al-Qarni. Ketika mau dimandikan, tiba-tiba sudah bersih karena seluruh malaikat turun ke bumi. Yang memandikan Uwais Al-Qarni adalah malaikat. Ketika mau dikafani, tiba-tiba sama orang banyak sudah. Ketika mau nyalati, ribuan bahkan lebih para malaikat ikut nyalati. Pengen jadi keluarganya malaikat, syaratnya tadi. Ketika kita cari nafkah, maka kan ada hadis, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik orang tua. Jadi banyak di zaman sekarang karena hebatnya ya, hartanya banyak sekali ya, umai tingkat, mau pilih mengkilat, orang tahu mangan berkat, bojone papat gitu ya. Akhirnya hianat sama bapak ibunya, jangan harap dia akan menjadi orang istimewa. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang tua kita masih hidup, ambil harta apa saja, ikhlaskan, karena itu adalah milik orang tua. Tapi kadang-kadang kan kita, Masya Allah, banyak di sekitaran kita, orang luaran di sana punya orang tua, tapi orang tuanya karena sibuk tadi, orang tuanya dititipkan di mana biasanya? Pantai Jompo. Wah, anak durhaka ini. Ya. Jadikan setiap langkah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Bapak Ibu, kita ini ya. Dikit lagi nggak apa-apa ya. Ini gambaran orang yang mencari nafkah butuh kesabaran. Ini gambarannya gini Bu. Ini kan sudah setiap hari. Tapi ini nggak ikhlas, nggak sabar. Padahal istri dikasih tiap hari, dipenuhi kebutuhannya. Anak juga dipenuhi. Apa sih? Motor kasih, mobil masih. Tapi karena nggak ikhlas, sebentar lagi dia akan mendapat ridha Allah. Dia malah dikit lagi nggak ikhlas, nggak sabar, dia nggak dapat. Maka langkah yang terbaik penuh harapan adalah ketika kita mencari nafkah karena Allah.
Bapak Ibu, langkah kelima ada langkah yang menghidupkan, yaitu setiap langkah untuk memenuhi panggilannya. Ketika orang mau meninggal, Bapak Ibu, amalan satu itu yang diharapkan apa? Ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya tunda dulu, jangan mati dulu. Maaf kau. Fa as-saddaqa wa aqam minas salihin. Ya Allah, saya ingin sedekah dulu. Mudah-mudahan dengan sedekah ini saya termasuk orang-orang yang salih. Panggilan sedekah. Jadi langkah yang kelima adalah setiap hari terus bersedekah. Mengapa sedekah adalah amalan yang paling dirindui oleh orang yang mau meninggal, bahkan yang sudah meninggal, karena bisa berbagi. Dia sudah meninggal, dengan sedekah ini pahala akan terus mendulangnya. Maka teruslah bersedekah, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini ya, karena sudah yang langkah keenam adalah langkah kepastian. Apa itu kira-kira? Langkah menuju kematian. Qul innal ladzi, ya, surat apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jumu'ah ya, ayat 8 itu ya, surat 62 ayat 8. Bapak Ibu, mulai sekarang kalau bisa ingin yang bisa 6 langkah ini, matinya dengan mati yang husnul khatimah, cobalah mulai sekarang bisa enggak sekali-kali ketika mau tidur baca 13 surat. Waduh, banyak sekali Pak Ustaz, 13 surat. Mau tidur baca 13 surat. Tadi Al-Fatihah udah jelas ya. Kulhu sudah jelas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sudah jelas. Cobalah sekarang tambahi satu Al-Baqarah. Udah, berusahalah. Jangan bilang susah itu ya. Ali Imran, Al-Kahfi, Yasin, panjang-panjang Ustaz itu ya. Ar-Rahman, Al-Waqiah yang tadi dibaca oleh adik kita, Al-Mulk. Udah gitu aja dulu lah itu ya. Kebanyakan Ustaz itu ya. Insyaallah setiap langkah kita akan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu, ingin masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu, ku tahu yang Bapak Ibu mau banyak kesibukan ya, tahu. Mungkin sampai di sini saja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadikan 6 langkah di sisa-sisa umur ini untuk kita semangati. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina. Satukanlah di antara kami ya Allah. Wahdina subulas salam. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadh-dhulumati lan-nur. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara laha wa ma batan. Jauhkanlah dosa, maksiat, kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Ya Allah, berilah keberkahan pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami. Wa abaina wa ummahatina, bapak ibu kami ya Allah. Wa azwajina, pasangan kami. Wa dzurriyyatina, anak keturunan kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang ahli Quran, ahli salat, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli kebaikan. Janganlah Kau jadikan anak keturunan kami ya Allah anak-anak yang ahli maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.